Berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk. Sebab banyak boleh jadi di antara kita badan madep ke kiblat tapi hati ada di pasar, badan madep ke kiblat tapi hati ada di mana-mana. Sementara manusia yang beriman itu bisa mendapatkan keberuntungan dari sholatnya kalau sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Tidak cuma badan menghadap kiblat tapi hati dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul memberikan petunjuk kepada kita, sholli sholatan muwaddi'in, sholatlah engkau seperti sholatnya orang yang hendak berpamitan. Ini boleh jadi sholat kita yang terakhir, ini boleh jadi ngaji kita yang terakhir, ini boleh jadi hidup kita yang terakhir di hari ini. Besok mungkin kita sudah tidak ada di alam dunia. Munculkan perasaan bahwa ketika saat kita beribadah, ini adalah ibadah kita yang terakhir. Maka orang-orang yang khusyuk itu disifati dalam Al-Quran. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan jalan sabar, was-salah dan salat. Wa innaha, sementara sabar dan salat itu lakabiratun, berat dirasakan, illa 'alal khashi'in, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Ingin benar di dalam sholat, minta tolong kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan cara sholat, berat memang dirasakan kecuali buat orang yang khusyuk. Siapa nih orang yang khusyuk? Dilanjut pada ayat selanjutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni orang yang meyakini bahwa dirinya bakal bertemu dengan Tuhannya. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Zon itu bagian daripada keyakinan. Betapapun belum sampai tahap 100% disebutnya zon. Syak itu 50-50, tingkat keyakinan 50% percaya, 50% tidak. Tapi kalau sudah zon itu di atas 50% yakin. Nah, orang yang khusyuk selalu meyakini bahwa dirinya bakal menghadap Allah. Bahasa simpelnya bakal mati. Awal akhir diri bakal mati, ridho nggak ridho, siap nggak siap, kita bakal mati. Sementara yang jadi pertanyaan adalah, udah punya apa kita kalau besok kita mati? Sementara diri belum tobat, sementara belum banyak amal kebaikan yang kita perbuat, sementara masih banyak orang yang kita zalimi belum kita minta maaf, sementara masih begitu banyak hutang-hutang yang belum kita bayar. Orang yang khusyuk yakin diri bahwa diri bakal bertemu dengan Tuhannya, siap-siap. Wa annahum ilaihi raji'un, bakal kembali ke hadirat Tuhannya. Maka dampaknya ketika diri yakin bahwa diri bakal meninggal dunia, yang ada adalah giat di dalam ibadah. Benar-benar ibadah kita, nggak ada satu waktu yang kosong melompong, kosong daripada nilai ibadah. Dan sadar diri tugas kita di alam dunia nggak lain bukan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih kesempatan buat kita hidup di tahun yang baru, tahun 1438 Hijriah. Berarti Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk jadi orang yang lebih maju, lebih meningkat, lebih kuat keimanan kita, lebih tebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah. Dari 5 menit yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. 10 menit yang akan datang belum tentu karuan kita bakal ngerasain. Yang kita rasain adalah hari ini, saat ini, menit ini, detik ini.
Jangan sampai kita sia-siakan waktu, terbuang percuma tanpa zikir, tanpa ibadah, tanpa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita bakal ditanya oleh Allah, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dulu dikasih nikmat oleh Allah, sehat walafiat, dipakai buat apa? Dulu dikasih harta, dipakai buat apa? Pangkat jabatan diamanahin oleh Allah, dipakai buat apa? Kita semua bakal menjawab dan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita sendiri. Mau bagaimana lagi berhujah sementara tangan bakal bicara, kaki dan bakal jadi saksi dengan apa yang kita perbuat. Alam dunia itu sudah sebentar, kita timbang cuma mampir ngetem, kalau kata supir bus mah nggak lama ya namanya ngetem mah. Maka kudu nancep di dalam hati, kudu masuk di dalam kalbu bahwa diri bakal pulang ke Allah, bakal mati. Yang menjadi pertanyaan, udah punya apa kalau kita besok mati? Kalau itu udah ada pertanyaan dalam diri kita, insya Allah ngaji kita khusyuk, sholat kita khusyuk, dan kita pengen mempersembahkan yang terbaik kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang benar, sholat yang ikhlas, sholat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti seorang pekerja yang sudah lanjut usia, satu saat dia pengen ngajuin kepada majikannya, kepada bosnya, bos, saya pengen pensiun bos. Pengen pensiun? Iya. Akhirnya apa? Kata si bos, kamu boleh pensiun, tapi syarat buatkan dulu satu rumah. Karena udah pengen ke pensiun, akhirnya dia buat rumah. Tuh bataknya, tuh semennya, tuh pasir dipakai buat bangun rumah. Dibangun tapi asal-asalan, tidak dengan kekuatan yang penuh, tidak dengan kesempurnaan, tapi asal-asalan dia bangun itu rumah. Sesudah dia buat itu rumah sejadi-jadinya, asal-asal saja, lalu berkatalah ini majikan, ini bos, wahai fulan, kau kan katanya pengen pensiun, iya. Sekarang aku izinkan engkau pensiun. Cuma tuh ada rumah, tinggalin buat dirimu sendiri. Apa yang dia kata? Nyesel aku bangun rumah itu asal-asalan. Nyesel ternyata aku bangun rumah itu asal-asalan saja. Kalau aku tahu bahwa rumah itu adalah untuk tempat tinggalku sendiri di masa tuaku, mungkin aku akan benar-benar membuat rumah itu bagus sekali. Manusia nanti bakal ngerasain begitu. Ketika saat sholat yang dia laksanakan tidak benar-benar dia laksanakan, dia sempurnakan, ternyata apa yang terjadi? Hasil dan buah pahala dari Allah asal-asalan saja. Yang ada adalah penyesalan. Kenapa amal ibadah saya nggak diterima? Kenapa kebaikan saya nggak diterima? Karena asal-asalan, apalagi pengen mengharapkan keridhaan makhluknya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Nabi mohon ke Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Sebab hati yang tidak khusyuk itu adalah alamat syaqawah, alamat orang-orang yang celaka, alamat orang-orang yang melalai, alamat orang-orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya bakal menghadap Allah. La yakhsha, tidak khusyuk. Mohon maaf pengertian khusyuk, bukan kita nggak dengar ada suara apa di sekitar kita. Orang lagi sholat dengar ada suara anak main-main, ditanya, "Bapak sholat khusyuk?" Khusyuk. Jawab kira-kira, "Bapak dengar gak suara anak yang baru saja main tadi berisik di dekat kita?" "Oh, gak kedengeran, saking khusyuknya." Mohon maaf, yang begitu bukan khusyuk, Pak. Yang begitu kupingnya budek. Yang khusyuk itu boleh jadi kita dengar suara-suara, kita lihat apa yang ada di hadapan kita, tapi hati tetap menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang khusyuk saya gambarkan seperti sopir yang hebat. Betapapun mungkin dia itu punya lawan bicara di sampingnya, apakah temannya atau sahabatnya, sambil dia bawa mobil, sambil dia ngobrol, "Bagaimana kabar kamu?" "Alhamdulillah."
bapak emak di kampung bagaimana? Sehat walafiat. Sawah gimana? Udah dipaculin? Belum. Tapi betapapun sambil ngobrol sambil bicara, kenapa mobil nggak tabrakan? Karena hati fokus, karena hati tertuju kepada apa yang ada di hadapan dia. Manusia yang musuh bukan nggak dengar orang di sekitarnya, bukan nggak tahu masalah di sekitar dia, tapi hati tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi berlindung, wa min du'ain la yusma', aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari doa yang tidak didengar. Kenapa tidak dengar? Karena tidak yakin. Kenapa yakin? Mau bagaimana yakin? Toh ternyata penyebab keyakinan itu adalah iman yang kuat. Mau bagaimana iman jadi kuat sementara diri tiap hari maksiat? Maka fakum minal imani fi mazidi. Kata Syekh Ruslan, hendaklah kian hari kian waktu imanmu semakin bertambah. Dengan cara apa? Bikasratis sholati wa taati, banyakin sholat, banyakin taat, tinggalin maksiat. Dengan cara itu iman kita semakin bertambah. Iman yang semakin bertambah tambah kuat, melahirkan keyakinan. Keyakinan melahirkan ketenangan. Manusia yang berdoa sementara dia yakin doanya diijabah, itulah manusia-manusia yang beruntung. Asal ijabah seperti di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Cuman syarat falyastajibu, hendaklah dia minta ijabah kepada. Di dalam tafsir Wasit itu dikatakan bahwa maksud daripada falyastajibuli ternyata adalah takwa. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka itulah yang dimaksud falyastajibuli, minta ijabah kepada Allah. Bohong kamu minta ijabah kepada Allah sementara kamu tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya ketika kita bertakwa kepada Allah, tambah keimanan. Ini yang dimaksud wal yu'minu bi. Ketika takwa tambah, iman tambah, mantap keyakinan. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk, ngerti dan paham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat ini. Kalau kepengen doa kita diijabah, semakin takwalah kita kepada Allah. Karena semakin takwa, semakin tebal iman kita. Semakin tebal, semakin yakin diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pendosa, kalau dia berdoa, pasti dia akan berkata dalam dirinya, apa doaku bakal diijabah sementara aku banyak dosa. Nah, disinilah kita harus bisa benar-benar membersihkan diri kita. Sebelum kita berdoa maka dianjurkan istighfar, bersihin dulu dari kotoran-kotoran dosa yang menghalangi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kita berdoa tapi tidak yakin? Sementara Allah lewat lisan Rasulullah bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah engkau kepada Allah sementara doamu, sementara dirimu yakin bahwa doa itu pasti diijabah. Jangan sampai ada bahasa, dalam saya udah doa, kayaknya gak bakal diijabah, udah seminggu, 2 minggu kayaknya gak diijabah. Mohon maaf. Kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita butuh hajat kepada Allah, maka jadilah seperti seorang penggali sumur. Gimana orang yang gali sumur? Gak bakal berhenti kalau belum keluar air. Kalau ketemu ada batu, oh bukan itu tujuan saya, terus belum ketemu air, apa belum berhenti. Seperti itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum dikasih, belum diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dengan putus asa, seolah-olah seorang penyanyi, ada seseorang atau pengamen datang ke rumah, sementara lagu yang dia nyanyikan enak kedengeran sama kita. Kira-kira mau dikasih langsung, apa ntar aja nungguin lagunya habis? Aja, lagunya masih enak, kasih. Allah masih suka dengar doa-doa kita.
Allah masih betah senang dengar lantunan pujian-pujian yang disanjungkan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih suka dengar suara kita. Kalau Allah nggak suka, udah dah, langsung. Itu justru yang dikhawatirkan oleh hamba-hamba Allah. Mereka toh lebih suka kalau doanya itu nanti saja. Kenapa? Berarti Allah suka dengar ratapannya. Allah suka dengar doa-doanya. Kalau dikasih langsung, berarti Allah nggak suka dengarnya. Udahlah, nih udah dikasih duit, dia udah sudah lewat. Seperti itu gambaran. Makanya yang kedua, minta kepada Allah, jangan sampai doa kita nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari orang yang tidak yakin, doa dari orang yang berumur maksiat. Tobat, bersihin diri kita menghadap Allah, takwa. Itu jangan sampai timbul kasus STMJ, sholat tekun, maksiat jalan terus. Tapi kayak begitu. Nah, yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepada Allah dari diri yang enggak kenyang-kenyang, diri yang enggak puas-puas, ngecukup-cukup. Padahal udah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar udah penuh, hasil tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa taala kasih diri kita. Ini enggak ada cukup-cukup nih. Nggak ada puas-puasnya, nggak ada syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya. Allah udah bagi-bagi berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Kenapa kita masih suka keluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, kenapa kau berikan aku rezeki segini, padahal itu yang terbaik dari Allah buat diri kita. Jangan mengeluh dengan apa yang Allah berikan, tapi syukuri. Manusia yang gak kenyang-kenyang itu adalah manusia yang gak bersyukur kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Walau gak punya duit tapi badan sehat walafiat, lebih baik daripada punya duit banyak badan sakit. Kayak begitu orang akan merasakan puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas dengan apa yang diberikan, seperti puas dia punya mata dua. Kali itu kita pernah berdoa, ya Allah kasih saya mata satu lagi? Enggak pernah. Kenapa? Sadar bahwa dua mata sudah cukup, itu yang terindah. Kalau ditambah lagi jadi satu, menyeramkan. Disangkanya paling jadi-jadian atau siluman. Tuh, wa min nafsin la tasba, dari diri yang kenyang-kenyang, enggak cukup-cukup. Dan yang keempat, wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Santren mana aja udah pernah didatengin, guru mana aja udah pernah dia datengin. Tapi kok kenapa perasaan diri itu tambah jauh aja dari Allah? Ini bukti ilmu yang gak manfaat. Ilmu yang manfaat itu bahasa Quran adalah al-hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah kasih ilmu yang manfaat kepada siapa saja orang yang dikehendaki oleh Allah. Tua muda, kaya miskin, pejabat ataupun rakyat, orang kota ataupun orang kampung, bisa saja diberikan hikmah oleh Allah. Maka wa may yu'tal hikmata, siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsiran, sungguh dia diberikan kebaikan yang begitu banyak. Gimana ilmu yang bermanfaat? Ada orang benci kepada kita, tapi kita enggak benci kepada dia, berarti ilmu kita manfaat. Ada orang memusuhi kita, kita enggak musuhi mereka. Ada orang mencaci kita, kita doain mereka dengan doa yang baik. Ilmu yang bermanfaat, berakar, bercabang. Tuh, manfaat berada kepada siapa saja. Kalau yang dibikin hulu bisa maju, dibikin buntut bisa ngikut ke atas, siap pucukan ke bawah ya kakaran. Manfaat kemana-mana kita. Kalau punya ilmu yang bermanfaat, jadi tambah dekat diri kita kepada Allah, tambah cinta kita kepada akhirat, tambah zuhud kita kepada dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka untuk masalah ilmu yang bermanfaat, ingat konsep Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita ini punya 3 orang tua. Kepada tiga-tiganya kita mesti hormat. Satu, orang tua yang sudah melahirkan kita dan membiayai kehidupan kita, itulah orang tua kandung kita. 2, orang tua yang memberikan anaknya untuk menjadi
menjadi pasangan hidup kita. Itulah mertua kita. Yang ketiga, orang tua yang mencurahkan hati dan pikirannya demi keselamatan kita di dunia wal akhirah. Nah, kalau kita bisa hormat sama orang tua nih, yang ketiga terutama guru, maka yakin dan percayalah ilmu kita bakal dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Tidak harus banyak, sedikit, tapi kalau kita jadi tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bikin manusia jadi mulia di hadapan Allah. Sebab berapa banyak orang sekarang pintar, mohon maaf, bahkan dia udah hafal Al-Quran, dia hafal hadis-hadis Bukhari wal Muslim, hadis-hadis Imam Tirmizi, hadis-hadis Imam Daud, Abu Daud. Dia tahu yang namanya mustalahul hadis, tapi saya Quran hafal, hadis hafal, tapi sayangnya dia tidak beriman. Sayang sekali. Dan emang itu ada kejadian nyata. Ada seorang ulama ketemu seorang wanita tua, pas diajak ngobrol ternyata bahasa yang terlontar dari ucapannya adalah bahasa Al-Quran. Dia tahu tentang masalah hadis, dia tahu tentang masalah tafsir, tafsir Munir, tafsir Sawi, tafsir Jalalain, tafsir Ghazin. Dia tahu, tapi sayang ternyata dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dia dapat tidak melahirkan manfaat yang membuat dia malah terkagum-kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada dirinya tidak membuat dirinya jadi tawadhu, rendah hati di hadapan siapapun. Ketemu sama yang tuaan, hormat. Ketemu sama yang sepantar, saling menghargai. Ketemu sama orang yang lebih muda, kita sayangi itu semua. Ilmu yang bermanfaat. Makanya, Masya Allah, jangan sampai kita punya ilmu tapi nggak bermanfaat. Tahu tentang ilmu sholat tapi dia nggak laksanain sholat. Tahu tentang zakat tapi dia nggak laksanain zakat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Wa min nafsin wa min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dulu kurang lebih 400 tahun yang lalu, itu ada ulama besar namanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik yang menyusun kitab Alfiyah. Dari awal kalamun al-aqdun mufidun astaqim wa wasmun mafilun summa harfunil kalim wa wahidu kalimat wa qawam kalimatun biha kalamun qad yamil jari wa tanmin wa nida wa al-musnadil ismi tamizul asal bitafa'ata wa atat wa yaqali wa nuli akbilan dafilun yang jari siluhu wal harfah wa fi'alam filun mudhari'un yalilam kayasa. Jadi dia hafal itu yang namanya Alfiyah, satu ilmu yang dipelajari untuk kita mengerti tentang bacaan kitab-kitab gundul, kitab-kitab yang nggak ada barisnya. Dia tahu, tapi ketika saat itu dia punya kemampuan untuk merangkum satu kitab, timbul dalam dirinya kesombongan. Wah, saya udah hebat nih, udah bisa menyusun kitab yang tadinya 2000 bait menjadi 1000 bait. Gurunya Imam Aqil, Masya Allah, sombongnya dia saat itu sampai berkata, wa huwa bisa mungkin haizun tabdila mustaujibun sana'iyal jamilah. Katanya begitu, saya sudah melebihi fa'iqatan alfiyat bin mukti, apa yang saya terang itu lebih hebat daripada guru saya. Sombong di dalam diri itu bagian daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Merasa diri lebih hebat daripada gurunya, sementara gurunya sudah meninggal. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan gurunya dalam mimpi. Gurunya tidak banyak bicara, cuma berkata, wal hayyu yaglibu alfa baitin. Satu orang hidup itu bisa mengalahkan 1000 orang mati. Pantas saja ente lebih pintar, lebih hebat, ente masih hidup, sementara saya udah meninggal. Kita nggak pantas buat nyombongin diri, nggak pantas. Sebab kesombongan adalah tanda ilmu yang tidak bermanfaat, seperti ilmunya iblis. Diajarin malaikat, ribuan malaikat belajar ibadah kepada iblis, tapi sayang karena ketakaburannya dia dikeluarkan oleh Allah dari golongan hamba-hamba Allah. Nauzubillah, subhanallah. Maka yang menjadi bahan renungan buat kita, satu, qalbun la yasha, sudah busuk hati kita.
Yang kedua, wa min du'ain la yusma, apakah benar-benar kita berdoa udah didengar belum oleh Allah Subhanahu wa taala? Udah yakin belum doa kita? Maka kalau belum, tambah-tambah kebaikan, tambah-tambah taat. Wa min nafsin la tasba, dan dari diri yang tidak kenyang-kenyang. Jangan sampai makan terlalu kenyang. Jangan sampai apapun itu nggak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri aja apa yang ada, jangan nyari yang nggak ada, yang ada aja. Capek nyari nggak ada. Wa min ilmin la yanfa, dan yang ketiga daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu udah nggak ada manfaatnya, dia yang akan menjerumuskan kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min haula'il arba, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari 4 perkara ini, supaya hatinya enggak husuk, artinya jadi husuk, supaya ilmunya bermanfaat, supaya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya didengar, hatinya khusyuk, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun tidak seberapa yang kita baca, tapi setidaknya mudah-mudahan ini melahirkan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Jangan lihat siapa orang yang bicaranya, tapi lihat apa yang dia bicarakan dan apa yang dia bacakan. Orang yang bicara memperbanyak dosanya, orang yang bicara memperbanyak salahnya, orang yang bicara memperbanyak khilafnya. Oleh karena itu sekali lagi, jangan lihat orangnya, tapi lihat bagaimana bahasa Nabi, bahasa Rasul menggiring kita kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Kita baca Fatihah 1 kali. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Rezeki kita menjadi rezeki yang halal juga berkah. Apapun yang kita niatin, hajatin, sini cita-cita kita dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa orang yang mencintai dan menyayangi kami, ampuni dosa orang yang membenci dan menzalimi kami. Ya alimah ma fis sudur, akhirnya ya Allah, minal zulumati ilan nur, wahai zat yang mengetahui apa yang di dalam hati, keluarkan kami dari kegelapan maksiat menuju cahaya keimanan-Mu ya Allah. Ya ilahana wa ilaha kulli syai' dzal jalali wal ikram, amin ta'ala dinil Islam. Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ya dzal jalali wal ikram, amin ta'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amin ta'ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil